potensial secara akademik yang Saya ya jadi memperhatikan siswa yang secara akademik bagus yang punya itu benar-benar diperhatikan karena apa? Karena kepada mereka itu yang lain itu dengan dibatasi seperti KKM begitu, jadi akhirnya nggak jelas anak tuh mau kemana gitu. Kita menurut saya gitu. Kita nggak usah belagu dengan nilai fisika 90 gitu misalnya. Kalau kemudian yang lain dianggap sama kimianya juga misalnya 85 dan sebagainya. Padahal anak jagonya hanya biologi gitu. Jadi udah aja anak itu memang potensialnya di sana. Kita nggak usah juga lingkungan menjudge bahwa dia jelek fisikanya, jelek itunya. Tapi sekarang nggak begitu kan, anak tidak merasa bahwa sekarang itu yang saya lihat itu dia punya kebanggaan apa yang dimiliki dari pengetahuan. Karena kesannya pukul rata. Nah, di sini jadi pertanyaan, apa sih yang dicari kepada anak-anak itu ketika belajar gitu loh. Gitu. Nah, ini perlu digugatnya di sana. Nah, ketika kemudian kaitannya dengan pemerintah kurikulum, kurikulum pemerintah itu mau pakai apa gitu ketika kemudian di lapangan itu yang terjadi demikian. Saya kebetulan banyak berinteraksi jaringan dengan teman-teman guru penulis seluruh Indonesia di beberapa daerah. Kemarin habis launching buku terbaru judulnya Bagaimana Guru Memanipulasi Nilai Siswa. Ketika dibaca itu terungkap semua bahwa semua guru itu begitu. Gitu. Begitu semua guru teh. Semua guru tutup mata pasti, Pak. Iya. Nah, ini mau gimana kalau begitu? Gitu. Boleh Mas, nanti saya ikhlaskan satu buku lah, nanti saya kirimkan, minta alamatnya saja nanti lewat Galuh saya, supaya saya juga jadi tertarik dengan Malam dengan Galuh teh. Kalau saya sendiri mungkin entah sampai kapan bisa untuk istilahnya lah mengungkapkan ini gitu dari kemampuan saya, akademik saya gitu. Minimal ada orang lain lah yang mewakili saya ketika ini tuh udah salah pendidikan Indonesia itu memang begitu gitu ya. Nah, jadi di situ jadi nggak jelas gitu kita ngukur nilai anak, ngukur kompetensi anak itu nggak jelas menurut kita itu apa yang kita cari dari anak-anak itu gitu ya. Ketika kemudian di lapangan yang terjadi bahwa kesannya anak itu pukul rata aja semua gitu, karena memang ada KKM sehingga gitu. Makanya ketika anak-anak yang tanda kutip ya kemampuan akademiknya menurut kalau bahasa kasarnya jongkok lah gitu di bawah begitu, ya dia santai-santai aja. Saya pasti juga tetap jalan nilainya 75 gitu begitu. Jadi, pasti, ya. Lalu apa dibandingkannya dengan mereka yang istilahnya yang memiliki kemampuan lebih dan untuk berkembang lebih bagus lagi. Dan yang di bawah itu jangan dihinakan. Karena suatu ketika, disitulah guru yang diperlukan itu menurut saya kurikulum itu adalah kurikulum yang bisa bagaimana menggali semua potensi anak itu tanpa melihat nilainya yang gede atau kecilnya itu loh. Benar. Gitu. Jadi bagaimana misalnya si A, walaupun di situ dia nilai matematikanya hanya 20 itu dari rating 0 sampai 100 loh. Tapi ketika ternyata diajak dia, "Cok, kamu membuat aransemen musik," gitu. Ya. Tiba-tiba dia mengalir gitu. Mengalir aransemen musiknya gitu seperti itu. Nah, pertanyaannya, istilahnya duit guru dengan seorang musisi sekelas yang ada sekarang berapa berbandingannya? Kalau misalnya dengan guru loh, jangan yang lain dulu, dengan guru misalnya guru. Misalnya saya golongan 3D misalnya, saya golongan 3D gitu. Standar gaji sekitar 3,5 juta sampai 4 jutaan kalau dengan waktu kerja gitu. Itu enggak seberapa, sangat sekian persen daripada seorang musisi dengan penampilan sekian bisa sampai 100 jutaan dan sebagainya seperti itu. Loh, apakah kemudian orang berpikir bahwa si A itu dulu matematikanya hanya 20? Kan enggak gitu loh. Tapi dia lihat dia memang bagus ya di musik gitu ya. Kenapa itu nggak dikembangkan gitu itu seperti itu gitu ya. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, saya terkesima ketika tim nasional Jepang itu, kalau kayak penggemar berat sepak bola, tim nasional Jepang itu ketika bertanding dimanapun di turnamen manapun, itu ruang ganti pemainnya selalu bersih.
Nah, artinya apa? Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Jepang kalau dibandingkan dengan kita Indonesia gitu ya, tingkat otak kecerdasannya nggak bisa dibandingkan lah, nggak bisa dibandingkan itu. Dan mereka istilahnya bisa menghasilkan duit dari otak cerdasnya nggak bisa dibandingkan. Tapi minimal secerdas itu gitu ya, orang-orang Jepang sepintar itu, orang-orang Jepang itu sehebat itu bisa menghasilkan banyak duit dan memproduksi barang-barang yang luar biasa. Tapi etikanya jalan gitu loh. Moralnya jalan gitu loh. Nah, Indonesia sudah gitu nggak gitu loh. Jauh. Nah, udah gitu nggak? Ini mah saya pernah menyaksikan nih, kalau nggak salah hanya beberapa tahun setelah Galuh keluar itu. Di depan perpustakaan nih loh, depan perpustakaan itu kan ada dua tempat sampah ya, organik dan non organik di situ. Nah, ada anak habis dari perpustakaan, terus dia ke warung. Nah, setelah itu ke warung, ke situ lagi, duduk, habis minumnya, itu nggak dimasukkan ke wadah sampah yang di pinggirnya itu ada tempat sampah itu. Astagfirullahaladzim. Ini orang, aduh Allah. Itu di pinggirnya itu tapi, tempat sampah. Tapi gitu. Galuh juga sebenarnya ini Pak, kritik dulu nggak nyebut nama lah, tapi ada satu oknum guru di SMA 2 pas ada acara kebetulan lagi ngobrol hadap-hadapan sama Galuh gitu, sama saya gitu, lagi makan pisang, lagi sambil ngobrol makan pisang, padahal di samping tong sampah itu buang di samping saya yang nggak ada tong sampah, padahal beliau guru gitu kan. Wah, saya di sini, wah ini gimana siswanya mau nurut nih buang sampah di tempatnya. Nah kalau pengajarnya kayak gini, tapi ya udah akhirnya beliau pergi, Galuh diambil tuh, kulit pisangnya buang tong sampah. Ya, nah itu istilahnya percerminan dari sekian generasi itu memang itulah produknya gitu. Nah, kalau misalnya saya sendiri atau ya begini, ketika misalnya mengerti bahwa itu sebagai penting untuk kebersihan, ya saya peduli gitu karena didikan orang tua juga begitu dan sebagainya. Jadi, nah permasalahannya itu sekarang mau gimana gitu berkaitan dengan etika itu gitu. Mau bagaimana berkaitan dengan istilahnya moral itu ditegakkan gitu. Kalau kemudian kita belagak-belagak nilai 85 ya 90 dengan sedemikian rupa, kalau kemudian anak juga secara akademik rendah, yang betul-betul asli akademiknya rendah dan juga secara moral juga rendah, apa yang kita akan dapatkan dari anak-anak itu gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang menarik kedua dari pandangan dan pandangannya. Nah, yang ketiga adalah ini yang entah pemerintah sadar atau tidak ya. Menurut saya itu dunia pendidikan Indonesia itu spesifikasi guru itu menjadi tanda tanya menurut saya. Tanda tanya apa? Kita punya ukuran yang jelas enggak tentang profesi guru itu? Karena yang terjadi kemudian adalah bukan semata-mata kemudian bahwa kita istilahnya orang-orang yang kapitalis gitu, enggak, kita punya profesi yang mulia, yang agung seperti itu. Nah, lalu pada faktanya di lapangan ternyata guru itu tersertifikasi sedemikian rupa itu. Ada misalnya kebetulan memang saat itu guru mata pelajarannya itu pensiun misalnya. Belum ada CPNS yang baru, narik honorer yang baru. Nah, narik honorer yang baru itu belum tentu uangnya juga supaya dia ada. Tapi di sisi lain dibutuhkan guru itu, walaupun misalnya dengan dibayar ala kadarnya. Naik misalnya guru-guru honorer yang sudah mapan, yang sudah dibayar provinsi atau kabupaten kota misalnya. Nah, itu kemudian naik misalnya PNS dan seterusnya. Nah, atau guru yang tersertifikasi dan sebagainya. Loh, semua itu adalah guru. Semua itu adalah pendidik. Semua itu mengajar kepada anak-anak. Semua bertanggung jawab karena kok bisa-bisanya di level begitu gitu guru-guru itu. Akibatnya yang terjadi adalah ya begitulah, kami itu kesannya seperti yang disampaikan oleh Mas Gede itu,
bahwa ada kemungkinan memang begitu di lingkungan guru itu sendiri ya saling gimana dan sebagainya gitu. Nah, ketika itu terjadi, lalu apa juga yang dikejar dari pendidikan kita? Nah, saya mengusulkan mungkin ke Mas Ngede tadi itu di antara 3 pilihan itu mana yang akan betul-betul difokuskan kritiknya gitu. Minimal ada satu di antara itu harus bisa memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait khususnya pemerintah. Ini loh salah dari pendidikan ini bagian ini gitu. Misalnya tadi berkaitan dengan masalah yang pertama itu masalah nilai itu. Ini yang saya yang salah nilai ini begini gitu. Ya. Jadi menurut saya 3 minimal itu bagi saya berat. Kalau mungkin standar doktoral ya mungkin bisa lah yang 3 itu digabung gitu yang tadi itu. Nah, minimal salah satu itu diulas betul-betul sedalam mungkin berdasarkan keilmuan filsafat gitu. Yang salah apa dari situ gitu. Ya, apa dari situ? Apakah yang berkaitan dengan tadi nilai itu, kemudian yang kedua berkaitan dengan moral tadi seperti itu. Nah, yang ketiga berkaitan dengan penghargaan terhadap pendidik itu gimana itu. Ya. Dan yang saya dapatkan informasi dari teman saya yang kebetulan pernah ke Australia, misalnya beliau pernah studi banding ke Australia, itu di sana itu yang namanya guru swasta dan guru honorer itu makmur gitu. Ya. Dan Mas, mohon maaf, saya sebagai guru pertama kali ngajar itu saya pernah dapat kurang lebih sekitar 1 semester hanya dapat 56.000 perak. Itu dari ukuran saya mengajar 8 jam pelajaran hanya dibayar 6.000 per jam. 1 bulan saya dapat 56.000 itu selama 1 semester. Nah, pada di sisi lain di sana ada guru-guru yang pertama yang udah PNS golongan 4 misalnya. Di situ juga ada guru yang sudah sertifikasi. Ada juga honorer yang sudah sertifikasi dan sebagainya. Nah, yang tragisnya saya pernah mengalami ini. Ketika saya dapat tunjangan fungsional non sertifikasi yang 300 per bulan itu yang dibayar triwulan 900.000 itu saya tidak mendapatkan utuh dan hanya dapat kurang lebih 1/4-nya. Jadi saya merasakan sendiri yang namanya tanda kutip menderita sebagai guru honor itu merasakan kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun itu merasakan begitu kondisinya. Itu sampai saya dulu telat nikah itu karena mikir itu mau ngasih anak istri gimana dengan duit segitu. Sampai begitu dulu tuh asli. Saya sampai begitu. Nah, jadi akhirnya berpikir ya alhamdulillah kemudian takdirnya saya akhirnya bisa jadi PNS setelah 5 kali tes gitu. Nah, tapi di perjalanan kok begini saja nggak ada perkembangan, malah bikin jelimet guru dengan segala macam kurikulum berganti-ganti dan sebagainya, pada tidak pernah ada esensi yang berubah seperti itu. Ya, makanya ketika Galuh tadi malam ke rumah ngomong ke saya, kayak teman saya begini, oh bagus atuh, ya sok wakililah gitu perasaan kami gitu guru-guru ketika perlu semacam penelitian yang dilakukan oleh benar-benar akademisi gitu ya untuk kemudian mengungkap minimal salah satu dari itu gitu ya. Apakah berkaitan dengan nilai angka-angka itu, apakah berkaitan dengan nilai moralnya, apakah berkaitan dengan penghargaan terhadap gurunya gitu. Mana di situ yang akan betul-betul diungkap secara itu. Dan harapan saya bukan hanya lingkungan satu misalnya hanya di kabupaten kota, tetapi juga mungkin sampai ke beberapa provinsi atau beberapa pulau gitu. Seperti apa sih mereka kondisinya seperti itu. Itu mungkin sedikit saya bercerita ngarang dulu begitu ya. Mudah-mudahan bisa jadikan semacam bahan ya mau kemana arahnya nanti seperti itu. Ini menarik Pak. Terima kasih Pak. Ada 3 poin ini Pak tadi. Jadi memang diakui atau tidak memang itu yang lemah pertama di pendidikan karakter. Jadi kita sudah sangat lama sekali menggaung-gaungkan pendidikan karakter, tapi nggak berhasil gimana nih pendidikan karakter. Dan kedua
saya juga melihat selain itu tadi, moral itu tadi, ketika dengan Bapak contohkan sampah itu tadi, padahal ada tempat sampah di sebelahnya nggak buang sampah dan sebagainya. Ada juga kita ini di sekolah ini itu minim literasi juga, Pak. Sangat minim literasi. Bahkan ketika saya buat soal udah gini, udah buatlah di kertas bla 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 bla. Ini siswa nanya, buatnya di mana, Pak? Karena udah dikasih di soal itu udah jawablah dengan kertas selembar bla 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 sebagainya. Ya. Jawabnya di mana, Pak? Dan di sana saya jengkel, kenapa sih ini siswa nggak betul-betul petunjuknya dibaca benar-benar gitu. Iya, jadi kurang literasi. Kemudian yang kedua, saya juga melihat di sistem pendidikan itu kita ini cenderung keilmuan kita ini masih memuliakan sains, Pak. Masih memuliakan sains. Dan siswa yang dikatakan pintar matematika itu dikatakan jenius. Siswa yang dikatakan yang pintar fisika itu jenius. Sedangkan siswa yang mungkin senangnya agama, senangnya PPKN itu dianggap terbawah gitu. Ngapain sih sukanya agama, ngapain sih suka punya PPKN itu. Itu jadi ada kelas-kelas mata pelajaran itu, Pak. Kasta. Kastanisasi pendidikan itu. Jadi mata pelajaran itu ada hierarkinya. Hierarkinya. Yang di atas itu sains, yang di bawah mungkin humaniora itu. Muatan lokal. Ya, muatan lokal paling bawah, penjaskes paling bawah ya. Paling bawah. Dan itu walaupun memang ketika zamannya, kalau nggak salah zamannya Soeharto mungkin ya, pendidikan agama itu dibebankan untuk membentuk karakter itu. Jadi makanya dulu pendidikan agama itu dikaitkan dengan budi pekerti, karena tanggungan dari pendidikan agama itu seperti itu di sana. Jadi ada beban untuk membentuk karakter di sana. Itu jadi pendidikan agama. Tapi di struktur raport itu saya sangat melihat detail itu struktur raport. Jadi di atas kan pendidikan agama dan kewarganegaraan. Kemudian ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, itu ada di kelompok kan. Ya, dan ada juga KKM, misalnya agama tuh KKM-nya harus lebih tinggi nih daripada sains. Agama, karena agama seperti jadi agama cenderungnya mungkin kalau di SMP ya mungkin itu kelas 1-nya mungkin 76, 77, 78. Jadi yang ilmu sains diusahakan lebih di bawah daripada ilmu agama itu tadi. Misalnya kalau standar gininya agamanya 77, ya gininya 75 lah, sains, matematika dan sebagainya. Dan itu sama seperti yang Bapak sampaikan, itu bullshit semuanya gitu. Dari sana. Jadi kita mengharapkan, ini hanya pengharapan saja. Jadi kita mengharapkan nilai pendidik karakternya yang dibentuk dari agama itu tapi lebih tinggi. Dan kemudian dari gininya, padahal kalau kita lihat nggak terjadi sedemikian, itu bohong dan ngarang aja semuanya. Dan di sini juga Pak, ketika saya pernah karena saking jengkelnya saya sangat objektif sekali untuk memberi nilai itu. Dan ternyata ketika saya ini kan para wali kelas, jadi setiap kelas kita ada wali kelasnya dan sebagainya. Nah, saya memberikan nilai itu semuanya standar-standar. Jadi yang memang betul-betul tidak bisa yang toleransi, ya saya paling berikan standar. Dan si wali kelas ini, karena dia kelas 9, mengatakan kelas 9 nggak boleh ngasih nilai 75 gitu, karena dia kelas 9 gitu. Gimana nanti mendaftar SMA-nya kalau nilainya kecil gini lah. Memang berpengaruh banget dengan itu ketika mendaftar SMA dan sebagainya. jadi nilai saya itu dimanipulasi lagi oleh wali kelasnya itu. Jadi kan saya kan ngirim nilai dari sebagai pelajaran, dan nyampe ke wali kelas ngubah lagi.
Seperti itu Pak, seperti itu. Jadi diubah oleh wali kelas karena dibilang ini terlalu kecil sekali ngasih nilai gitu. Makanya diangkat 88 dan sebagainya. Dan saya ya, gimana lagi? Karena itu gini di wali kelas kan. Jadi nggak bisa kalau ngomong sama gini dibilang apa ya dan sebagainya, nggak membantu siswa dan sebagainya, sangat gimana saklek dan sebagainya. Tapi pasti ya minoritas begitu mah ya tidak mau akan terancam kalau kita benar-benar kekeh dengan idealisme itu. Kita akan bukan hanya ukurannya, mohon maaf ya, yang saya rasakan bukan hanya model kayak itu, bukan hanya ukurannya bagi dia sendiri, itu semua aspek di sekolah termasuk pengawas dan sebagainya. Jadi kalau ada kesan model seperti yang disampaikan pesan begitu ngototnya guru begitu, ya siap-siap aja dengan hal-hal yang negatif bagi dia. Itu sudah merupakan hal yang sering, dan banyak keluar juga teman-teman dari sekolah, termasuk dari beberapa daerah di Indonesia itu juga begitu. Artinya bahwa terutama menjelang akreditasi dan sebagainya itu sangat sekali akan ya tidak boleh ada hal-hal yang negatif dalam arti nilai gimana oh udah pasti akan guru tersebut ya dengan kondisi akan terus dibantai dan sebagainya. Siap-siap aja diisolasi itu. Benar. Dan saya juga sangat sangat menyayangkan juga banyak penilaian di sekolah itu kayak PKKS misalnya, penilaian kinerja kepala sekolah, kemudian ya sampai akreditasi itu udah. Jadi kepala sekolah udah punya tim-timnya yang memang mendukung gini ya. Jadi yang dekat dengan kepala sekolah itu sebagai tim gini, tim untuk untuk di penilaian itu. Jadi gitu. Jadi biar penilaian kinerja kepala sekolah itu terlihat baik dan sebagainya. Padahal yang bekerja itu ya tim itu dan tim di balik kinerja tim itu banyak hal-hal yang manipulasi juga yang saya lihat. Ya, dan kita cenderung gimana sih kalau kita misalnya 1-2 guru yang memang sadar tentang itu, ya kita dianggap aneh sih dengan padahal itu hal yang gimana ya yang patut untuk kita berikan catatan untuk perubahan ke depannya gitu. Dan ketika misalnya penilaian itu tadi Pak dan akreditasi, kita sudah memegang apa saja penilaiannya. Jadi kita sudah memegang butir-butirnya. Oh, kita nggak punya ini nih, kita nggak punya asesmen ini, kita nggak punya ini, siapkan. Kita nggak, jadi kalau misalnya harus dapat poin yang tinggi, misalnya keberagaman itu harus ada tempat ibadahnya. Jadi siapkan kelas untuk tempat ibadah ini, tempat ibadah ini. Jadi setelah itu kita nggak pakai lagi hanya untuk penilaian saja, bahwa ketika saat itu saja incidental. Jadi syaratnya itu ya jadi biar apa ya, kalau ditanya ini ada nggak, ada, ini ada nggak, ada. Persis banget sama penjelasannya Prof. Armedi tadi pagi ya, soal yang PON di Papua katanya mensejahterakan, padahal itu cuma insidental, nanti udah selesai katanya tinggal puing-puingnya aja kan ditinggalin. Saya sangat menyaksikan itu karena selama 2 tahun ini kan ada proses, saya menyaksikan ada proses PKKS, kemudian akreditasi dan sebagainya. Jadi kayak ketika sebelum akreditasi itu udah guru-guru sibuk, bahkan ngajarnya ditinggal. Ya. Karena mempersiapkan akreditasi itu. Wah, itu mah sudah fokus ke sana mah sudah tidak bisa diganggu. Bukan ya anak terlantarkan kalau udah begitu mah. Iya, ditelantarkan. Pasti dikasih tugas. Selesai tugas begitu. Halaman ini lagi. Setelah selesai ini halaman ini lagi. Iya, yang korban ada anak, betul-betul anak. Gitu. Benar. jadi itu yang saya pengen Pak, pengen kritik ke pertama, saya mungkin lebih daratkan ini ke administrasi itu Pak. Iya, bisa. Ya, mungkin ke menyentuh kurikulum, kemudian mungkin menyentuh tanggung jawab guru dan sebagainya, komponen-komponen dari kepala sekolah dan sebagainya. Mungkin saya menyentuh itu. Tetapi
seperti yang Pak sampaikan, pendidikan karakter ini penting juga. Mungkin next, mudah-mudahan kalau bisa mungkin saya mudah-mudahan bisa, dan pembimbing saya ini sangat mendukung, mudah-mudahan mendukung untuk menyentuh ke pendidikan karakter. Jadi bagaimana biar semua itu dapat, karena pengennya saya ketika hasil dari riset ini itu terbit jadi buku, Pak. Jadi biar ada semacam catatan untuk kita para pendidik dan sebagainya untuk memahami gimana sih sisi lubang hitam di instansi yang atas nama sekolah itu biar jelas. Jadi kita nggak hanya tunduk terhadap dan kita semacam menjadi di satu sisi sebagai pendidik, tapi kita sudah diatur, kita hanya sudah ada remote controlnya gitu. Jadi kita hanya jalan ke sana ya ikut jalan ke sana, jalan ke mana ya. Jadi kita semacam ada yang menyetir gitu. Ya. Itu. Jadi saya pengen sekali untuk mengungkap hal-hal itu. Yang mudah-mudahan, dan dari bekal yang Bapak beri ini sebagai ya catatan juga, sebagai senjata juga nanti untuk mempertahankan judul. Pas itu, Pak. Ya, karena pokoknya saya kemarin ketika Galuh juga menyampaikan, ini kayak menarik. Jadi ada semacam keterwakilan perasaan saya gitu, ketika ada yang sanggup begitu, silakan. Saya mantap kapan gitu ya, kalau misalnya saya lebih kepada basicnya sosiologi, ya berbau-bau sosiologi. Mungkin nanti kalau begitu, kalau misalnya ada umur panjang untuk misalnya saya nanti sampai kepada juga S2 dan sebagainya. Tapi minimal ada yang pihak atau yang siapapun gitu dari berbagai sudut pandang, yaitu istilahnya bukan sekedar mengkritisi gitu, tapi betul-betul menemukan fakta di lapangan bahwa kita salah gitu dalam segala pendidikan dan sebagainya seperti itu gitu. Jangan sampai kemudian itu terus berlanjut begitu saja gitu. Akibatnya menurut saya tidak akan mendapatkan kemajuan dari pendidikan kita kalau begitu saja gitu. Dan saya juga satu hal yang paling tidak suka, terus terang aja saya pribadi paling tidak suka adalah ketika pejabat-pejabat di pendidikan itu bukan orang pendidikan, itu yang nggak ngeh kayak itu dengan begitu. Jadi mereka kadang-kadang lebih ABS itu. Mereka lebih cenderung kepada hal yang sifat populer itu tanpa tidak hakikat atau apa yang terjadi di lapangan itu nggak peduli amat gitu dengan begitu. Apakah misalnya bahwa di saat itu anak-anak banyak tawuran dan sebagainya, yang penting fakta itu bahwa nilainya rata gede, semua sekolah gratis dan sebagainya yang terjadi gitu. Padahal dalam nama keropos itu apa hal-hal yang anak-anaknya itu yang itu. Nah itu jangan begitulah. Ya, kalau bisa pejabat-pejabat itu benar-benar yang memahami lapangan, tahu begitu berkondisi pendidikan seperti apa, bukan orang dari pertanian tiba-tiba aja masuk ke pendidikan itu. Dia bisa apa gitu yang bisa dia ekspor, walaupun bukan kita berpikir buruk sangka ya, tapi ya atau regmen dan like this lah ya, orang yang betul-betul sesuai dengan tempatnya, jangan kemudian orang yang lain-lain gitu. Nah itu yang gitu. Makanya saya terus terang sekarang berpikir, ada nanya jadi pejabat tuh lah paling sudah ditunjuk siapa yang jadi pejabat yang begitu. Itu yang terjadi. Terus tadi ada sedikit yang menarik tadi berkaitan dengan masalah yang direncanakan. Saya justru terkesan dulu ketika tanpa diduga saya diikutkan ESA Award itu. Kan dulu ada seorang guru yang terkenal meninggal itu, yang sampai lumpuh Mas itu, EN Sutaisi itu. Nah, kebetulan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu mengadakan lomba ESA Award tingkat dasar sampai tingkat SMA. Nah, saya tiba-tiba ada pihak dari KCD, kantor cabang dinas itu menghubungi kalau saya ditunjuk jadi salah seorang wakil dari Kota Banjar itu. Saya apa itunya, apa kriteria dan sebagainya gitu. Nah, yang luar biasa tiba-tiba di kepala sekolah menyampaikan besok para penguji dari BKSDM dan provinsi dan juga dosen UPI akan datang, Universitas Pendidikan Indonesia atau UIKI Bandung, akan datang ke sini 2 orang untuk menguji Bapak berkaitan dengan semua yang sudah Bapak lakukan berkaitan dengan literasi. Kan saya bingung. Nah, tapi di sisi lain ada bagusnya, Pak.
Ada bagusnya, Mas. Jadi ketika begitu, saya benar-benar apa adanya. Nah, ketika kemudian pas dari finalis di tingkat provinsi, jadi dari beberapa guru-guru itu dipilih dan saya masuk jadi finalis ke provinsi. Wah, itu luar biasa di provinsi itu. Jadi artinya bahwa di situ ditemukan fakta beberapa guru honorer yang gajinya seberapa, tapi kiprahnya luar biasa di masyarakat. Dia membuka taman bacaan, mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak. Padahal itu guru honorer yang gajinya tidak seberapa. Dia hanya mengandalkan usaha yang lain seperti itu. Makanya saya asa kecil di situ. Saya di situ inginnya ngumpet ya itu. Karena merasa malu gitu. Nah, ketika kemarin sekarang rame-rame sekarang guru penggerak gitu. Apa yang dicari dari pemerintah, dari guru penggerak ini? Sebaiknya mana begitu? Dalam arti ketika benar-benar orang yang ikhlas bergerak yang kayak tadi, aduh benar, saya betul-betul malu saat itu tuh. Merasa ngapain saya harus bertarung dengan orang-orang yang luar biasa begitu gitu. Jadi mereka itu bukan yang mempersiapkan arsip itu, bukan begitu. Mereka yang benar-benar fakta. Ini kegiatannya misalnya ada tukang tahu di daerah Cimaung Bandung itu, dia udah bertemu dengan Pak Jokowi, jadi rumahnya itu hampir 3/4 rumahnya itu pakai taman bacaan. Saya kan melongo itu. Seorang tukang tahu, warga masyarakat biasa hanya membantu di desa saja, dia rumahnya 3/4-nya untuk buku, untuk bacaan gitu. Saya sampai dan itu pernah ditanyakan oleh juri itu. Bapak, peran Bapak dalam literasi sudah sampai masyarakat sampai mana? Ya saya langsung, waduh, kalau ditanya begini apa? Dari saya tidak mempersiapkan apapun, tapi justru itu real. Makanya saya terus terang aja, saya ingin tahu sampai di jauh mana ini guru penggerak ini. Karena menurut saya banyak rekayasa juga, banyak manipulasi juga itu. Ya. Nah, mental manipulasi, mental rekayasa ini yang harus mental instan. Ya betul tuh, betul loh, itu yang terjadi. Makanya sampai angkatan ke-7 guru penggerak itu, Bapak mohon maaf loh, dadah dulu gitu, mau ingin tahu hasilnya ada nggak dari guru penggerak itu, ada nggak dari guru penggerak itu, sok ingin tahu sudah jadi bentuk apa guru jadi penggerak itu. Ya. Kalau benar-benar biar maju pendidikan kita, banyak siswa yang berprestasi dari hasil guru penggerak, oke, itu boleh. Bapak juga jadi ingin ikut. Tapi kalau belum nyampe begitu, lah itu mau menghabiskan anggaran saja dari pemerintah, kan begitu. Benar. Habisin pajak. Ya. Dan kalau misalnya biar ada misalnya kalau sekolah itu berprestasi, siswa dapat banyak banyak juara dan sebagainya. Di sana juga ada manipulasi, Pak. Ya, betul. Lomba misalnya nih ada lomba esai yang buat itu pasti perlombaan antar guru sebenarnya itu, bukan antar siswa. Iya. Jadi makanya pasti guru yang pertarungan gengsi. Iya, pertarungan gengsi di sana. Jadi pertarungan antar guru. Gengsi. Iya, benar. Bukan pertarungan antara siswa di sana, karena rata-rata ya kalau lomba-lomba seperti itu yang tidak secara langsung ya, pasti gurunya di sana yang berperan. Gimana biar anaknya ini menang, jadi guru yang buatin dan sebagainya. Jadi nggak 100% siswa itu yang dari ide siswa dan sebagainya, kita guru itu hanya membimbing dan sebagainya, enggak. Itu banyak hal-hal seperti itu. Dan ketika anak itu dapat juara, ya diakui, di post di media sosial bahwa ini anak murid saya. Banyak seperti itu sekarang. Ya setiap sekolah kan punya Instagramnya masing-masing. Iya. Sekolah punya gininya masing-masing, media sosialnya masing-masing untuk untuk membranding sekolahnya itu. Iya. Ya, jadi berlomba-lomba untuk membranding sekolah di media sosial. Iya. Jadi mungkin ya Mas monggo lah, saya metodologi dan sebagainya tidak tapi saya berharap ada satu hal gitu yang mungkin nanti saya mensupport juga gitu, memberikan, makanya galau ketika boleh ikutan diskusi, oke, gitu, karena langsung nyantol dengan perasaan saya gitu. Makanya minimal dari salah satu yang tadi saya sampaikan, yang 3 itu ada yang betul-betul nanti terungkap lah gitu.
Dan ada data riset itu yang dari berbagai daerah itu begitu kondisinya gitu. Misalnya filosofi membuat KKM itu apa sih gitu. Satu aja gitu misalnya itu. Gitu. Apa sih yang menjadi hakikat pemerintah untuk membuat bahwa KKM itu begitu bergunanya gitu, sehingga kemudian hanya di lapangan yang memanipulasi, membuat guru stres, membuat siswa dan segala macam itu. Nah, satu aja itu gitu. Karena kalau berkepanjangan juga kita keterbatasan pikiran kita juga malah jadi ngawur, tidak tentu gitu. Mendingan satu aja pilih yang bisa terungkap dari situ apa gitu. Jadi dari hal begitu. Nah, sehingga kemudian hasil riset itu ya kita sebagai akademisi atau sebagai itu kan bertanggung jawab secara ilmiah. Artinya kalau misal pemerintah mencap-mencap, oh Anda bohong, ya nggak bisa gitu kan. Ini data di lapangan kami bahwa Anda salah pemerintah gitu. Ini data kami, riset kami. Saya mahasiswa S2 UGM loh gitu. Nah, jadi kita juga punya bukan ego ya, punya harga diri untuk kemudian menyebutkan bahwa inilah hasilnya gitu. Anda harus merubah lagi pemerintah, jangan begini-begini terus gitu. Kalau cuma sekarang saya ngomong begini pasti ngapain lo Cina banyak ngomong begitu kan, baru begitu Anda besok-besok diciduk ya macam-macam dan sebagainya, lo kayak gitu ya lo begitu. Ya, jadi di sini saya juga respect lah, ingin itu sebagai guru agak kemana agak rame gitu dengan yolah kita diskusi, mudah-mudahan ya istilahnya perasaan saya terwakili, ada hal yang bisa terungkap nanti sehingga kemudian ya bisa salah satu nanti, atau ya kalau bisa bertiga segalakan gitu, tapi yang minimal salah satu yang bisa diungkap ya begitu gitu. Mudah-mudahan antara bisa menyentuh ke moralnya juga nih. Ya, enggak. Ya, karena orientasinya kan ke sana. Kalau anak-anak itu kan sudah paham benar ya. Kalau misalnya bahkan ketika kita ngasih ulangan, ya anak itu nggak peduli mau dapat berapa dan tidak peduli karena dia tahu ujung-ujungnya dapat standar. Iya, betul. Jadi guru tuh stres misalnya sekarang ngasih ulangan. Jadi nilainya rendah nih semuanya. Kita buat soal lagi buat remedial. Buat remedial, ketika sudah remedial kita ngasih soal remedial di bawah standar lagi, ini mau apa gitu. Jadi remedial sampai 10 kali kan begitu saya udah kemampuannya hanya segitu. Ya, karena ya siswa itu lebih paham, bahkan sudah paham dia hal-hal seperti itu. Jadi ujung-ujungnya pasti standar, ujung-ujungnya pasti lulus, ujungnya pasti gini, pasti akan seperti itu. Dan itu mirisnya kita sebagai guru, bapak ini kayak sok gini aja, tapi ujung-ujungnya ngasih standar, ngasih nilai lulus gitu. Ya, jadi kayak kita memberikan warning di kelas itu ujung-ujungnya nggak dipercaya juga akhirnya, karena kita tuntutan itu KKM itu tadi yang Pak sampaikan itu, KKM ada standar. Iya. Walaupun gimana kita berbuih ngomong mau memperingati siswa itu, dia akan cuek. Pasti. Karena ujung-ujungnya dia tahu pasti standar, dapat ini pasti lulus gitu. Antar juga lulus gitu kan. Kita nggak pernah membuktikan omongan kita di akhir itu bahwa nanti kalau nggak gini nggak lulus, kita nggak pernah membuktikan. Nggak bisa. Asli nggak bisa. Kita nggak bisa ngomong kamu nanti akan dijegal, nggak bisa. Iya. Kita hanya ngomongnya bla 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 dan nggak bisa membuktikan terakhirnya. Jadi kan kita terjebak akan omongan kita sendiri. Jadi. Iya. Soalnya ini beli tuh juga sisi ketakutannya diambil. Jadi pendidikan yang ada cuma hanya harapan dan kepastian bakal lulus, sedangkan yang menjadi fear-nya nggak ada kan? Ya benar seperti itu. Dan memang yang menarik ya gitu tadi. Jadi ada akhirnya guru itu banyak yang apatis itu. Dia tidak betul-betul menyelami bagaimana kemampuan anak. Nah, yang penting digaji. Ya begitu, dan ketika yang terjadi adalah ada kesan akhirnya disamaratakan gitu. Ya. Dia kalau orang Sunda bilang wegah apa ya lo? Kalau wegah dalam itu apa ya? Wegah itu ya. Jadi
apa istilahnya enggan lah, malas itu ya, malas ya, malas kemudian berpikir bahwa di situ ada kasta siswa itu, si A yang pinter mana, si B yang itu. Jadi akhirnya di satu sisi udahlah disamakan biar adil dan sebagainya gitu. Tapi di sisi lain anak-anak banyak yang protes. Dia loh ya, beberapa kemarin ada anak yang protes si bapak itu. Apa namanya? Pak, kenapa si A kok cina nilainya juga sama dengan si B dan sebagainya. Emang kenapa? Nah, apa sih dia tugas nggak pernah dikerjakan? Nah, kan keluar di akhirnya begitu. Ya, wah ini apa, anak juga merasakan kalau di situ ada ketidakadilan gitu, ketika bahwa di satu sisi disamaratakan begitu juga tidak baik, di sisi lain guru berpikir ngapain habis-habisan begitu-begitu saja, akhirnya harus banyak keselamatan kembali, mending rata aja begitu seperti itu. Itulah tragisnya. Dan ya di samping itu juga apa ya, kita tuh dituntut pragmatis ya, ketika misalnya kita ngasih nilai gini, itu kan kita dianggap ngapain sih ngasih nilai di bawah itu lagi, kita merepotkan diri sendiri, merepotkan sekolah juga dan sebagainya. Ya, betul. Dan ya jadi kita cuek aja ya, kasih standar. Jadi kita nggak mau ngambil resiko, jadi sekolah nggak mau ngambil resiko. Dan kalau misalnya begini kan harus ada proses di balik itu lagi, ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk apa ya, ketika risiko ngasih nilai yang kecil itu, risiko ngasih nilai di bawah KKM itu kan ada proses yang harus kita lakukan lagi. Dan sekolah nggak mau ngambil risiko itu, guru mungkin dicekal untuk ngambil risiko itu gitu. Gitu. Itu menjadi fakta yang menarik ketika gini. Makanya saya ada sedikit tobat Mas pada itu. Saya pribadi ada sedikit tobat. Saya kondisi tidak menentu ini ya, daring PTM seperti itu. Akhirnya kan situasi psikologis anak itu gambarannya libur terus. Nah, akibatnya mohon maaf, anak-anak kesannya jadi asa mengisi, asa mengerjakan dan semacamnya. Nah, makanya akhirnya yang terjadi adalah saya tidak terlalu peduli sekali dengan yang namanya angka-angkanya itu. Nah, justru saya melihat penilaian itu diukurnya dari usaha anak itu. Jadi misalnya ketika misalnya saya nge-share Google Form GF itu, saya ngasih waktu misalnya dia mengerjakan jam 07.30 misalnya sampai misalnya 08.30. Si anak yang sudah masuk jam 07.30 itu di poin sekian sama saya. Jadi karena apa? Karena berarti dia tepat waktu, disiplin, dan usahanya jadi. Ya, walaupun dilihat di hasil, kadang-kadang, ini hasilnya kok begini gitu ya. Ya, makanya saya lebih kecenderung persentase penilaian anak sekarang sudah robah bagi saya. Karena percuma. Jadi habis-habisan kita mengukur angka-angka yang real, yang objek itu nggak bisa sekarang itu begitu dengan kondisi begini itu. Makanya saya membuat catatan tertentu pada anak-anak itu. Si A usahanya gimana, si B sampai sejauh mana. Nah, kemarin ada yang unik. Saya coba anak-anak itu memanfaatkan situasi daring. Saya bilang ke anak-anak, siapa yang ikut webinar, apapun webinarnya, yang penting itu berkaitan dengan hal yang positif, terutama untuk masa depan kalian, kasih bonus gede. Misalnya dia satu semester itu ikut webinar 5 kali, itu dijamin di rapotnya saya kasih 85 tuh. Nah, uniknya ada yang jadi dari begitu, ternyata ada anak yang benar rajin gitu. Dia laporan, Pak, resumenya ini, sertifikatnya ini, Pak, resumenya ini, sertifikatnya ini. Wah, udah, kalau begitu saya dijamin itu pasti di atas 85 aja nilainya begitu. Karena nggak bisa lagi dengan ukuran angka-angka yang objektif, nggak bisa itu. Benar. Bahkan udah kabur itu. Bahkan kecewanya saya juga, Pak, jengkelnya saya juga kemarin pas daring itu, ya anak-anak kita kasih waktu dari jam 8 sampai mungkin jam 9.30 misalnya. Nah, itu waktu menjawab soal. Saya buat soal 50 butir itu, Pak, itu berhari-hari gitu. Anak itu, seorang anak dia jawabnya cuma 3 menit, 5 menit.
Ya. Jadi kan kalau Google Form itu kan pilihan Ya. ganda. Ya. Saya serius membuat soal bla bla. Oh ini bla bla dan sebagainya, tingkat kerumitannya dan sebagainya, kita mementingkan itu kan. Gimana sedang, rumit, apa dan sebagainya itu. Ya. Kita memperhatikan itu, memperhitungkan hal itu. Anak-anak nggak sama sekali memperhatikan itu. Dan saya pernah tegur, siapa yang kumpul sebelum waktunya, nilainya saya kurangi ya. Ada anak-anak yang curang juga, dia jawabnya misalnya dari jam 8 sampai jam, jadi kita kucing-kucingan sama siswa. Jadi misalnya jam 8 sampai jam 9.30, anak itu jawab dari jam sebelum, jadi 5 menit sebelum jam itu. Jadi sama juga nilainya. jadi awalnya 1 jam sekian itu dia tidur. Ya, jadi kayak apa ya Kak? Kita kucing-kucing sama siswa gitu. Dan ini ada. Jadi kayak kalau siswa kita kasih misalnya PTS ke sekolah itu pasti anak itu cenderung tebak-tebakan gitu. Oh saya klik ini, saya dapat sekian, saya klik gini saya dapat sekian, kayak tebak-tebakan ya. Jadi kayak untuk itu saya jengkel sekali Pak dengan kamu seperti ini. Makanya saya robah kemarin itu. Saya semester genap ini robah. Jadi apa sudah ketaksir ketika semester ganjil kemarin, si anak secara akademiknya sudah ketaksir ya. Itu udah keprediksi lah si A si B itu, makanya dilihat dan memang tidak beda jauh. Ya artinya beberapa yang saya prediksi anak A B C itu saya punya trik untuk membuat soal yang itu anak tidak bisa lagi saling bertanya itu. Ya itu betul-betul. Nah, ketika kemudian kemurnian nilai itu sudah kelihatan, saya udah ngetaksir. Jadi udah berapa anak-anak itu udah kelihatan. Nah, ternyata memang konsisten. Ya, ketika kemudian saya kasih poin dan poinnya di-share kemarin itu, misalnya yang tertinggi poinnya 35, yang di bawah hanya poin 18. Itu yang lain ribut, banyak yang masuk WA ke saya. Pak Cina, kok apa yang kurang? Pak, apa yang itu? Nah, itu saya senang kalau begitu. Tapi berarti anak peduli gitu. Dia ingin nggak mau saya nilai begitu gitu. Ya, daripada kemudian bohong-bohongan itulah, saya udah tidak. Yang penting ya menghargai anak lah, yang penting anak usahanya kayak gimana gitu. Apa itu misalnya bertanya juga, Pak ini soal sulit gitu, kok begini soalnya, itu juga sudah penilaian tersendiri bagi saya. Dia mau bertanya, dia mau mengeluh gitu, daripada kemudian tidak dikerjakan apapun, atau kayak tadi soal sekian puluh dikerjakan hanya 2 menit 3 menit. Waduh, itu belum lagi gini Pak, belum lagi menghadapi ambisi orang tua dan ketika di rumah itu. Jadi kita udah tahu anak itu seperti ini di sekolah ya. Kita udah tahu kemampuan si anak itu seperti ini. Tiba-tiba di rumah ketika kita kayak nilainya hampir sempurna ya. Jadi ada ambisi orang tua juga untuk oh anak saya ini gede-gede nilainya, oh anak saya gini-gini daring, ini gede-gede nilainya. Jadi itu ambisi orang tua itu juga aduh. Tapi ada yang menarik yang aku ingat beli. Apa tuh peserta didik tuh kadang unik. Pas pelajaran matematika itu kan kita suruh mikir kan ya, suruh mikir kerjakan, malah ngarang. Pas pelajaran bahasa Indonesia disuruh ngarang malah mikir. Nulis apa ya? Itu lucunya itu mah galau aja itu yang kayak gitu. Iya. Aduh, ini sangat makanya ya benar. Tadi Pak bilang itu yang sekarang itu cuek, apatis, mau gimana lagi? Mau apa yang kita perjuangkan kalau seperti ini? Apa yang mau kita yang kita lakukan lagi? Ya harus manut dengan sistem. Iya. Itu. Jadi, nah ini yang pengen saya kritisi dan mungkin bisa memberikan semacam rekomendasi juga untuk gini loh seharusnya pendidikan, gini loh seharusnya gitu. Mudah-mudahan nanti sampai ke sana kalau memang result ini disetujui. Gitu. Tapi menarik, ya mudah-mudahan lah. Ya, tapi menarik juga sih Pak untuk biar bisa menjangkau beberapa pulau itu ini ide dari ini menarik juga Pak. Jadi kalau bisa beberapa pulau itu kita
lihat sistemnya itu, walaupun nanti dengan perwakilan saja, misalnya di Ya, Jawa, sampel aja kan itu. Jawa mana saja. Nah, kemudian Jawanya Jawa apa aja. Kemudian ini kotanya di mana, jadi ya sebagai sampel aja. Nah, ya mudah-mudahan bisa nanti. Waktunya juga beli disesuaikan, karena kan kata tadi Pak Awe kan disesuaikan juga dengan waktu penulisannya gitu. Ya, benar. Jangan sampai lama. Nanti aku duluan yang lulus ya. Tapi begini ya, mungkin saran itu ya, kalau memang bukan masa kita bicara ambisi cepat dan gimana, kalau memang betul-betul mendalam dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa sih, kalau selama keuangan memadai untuk sampai agak lebih waktu, yang jadi masalah asal riset itu betul-betul matang dan menghasilkan sesuatu yang sangat berharga gitu. Daripada hanya sekedar ya begitu-begitu saja, kita sekedar hanya memenuhi tuntutan agar selesai tugas akhir saja, ya orang pun bisa dengan mudahnya untuk sama aja dengan kita melakukan rekayasa itu, manipulasi dan sebagainya. Kita coba ikut arus lagi begitu gitu. Dan intinya saya pernah ini Mas ada cerita, saya ketika setor skripsi saya ke Bapendik Pusat ya, Badan Pendidikan Pusat Unsur, dan saya dari Unsur itu, ketika ke sana tiba-tiba saya dihadapkan di tempat penerimaan skripsi itu ada, ya saya bilang itu dikira bukan skripsi ya, itu kurang lebih sekitar kalau nggak salah 800-an halaman itu tebalnya itu. Nah, ketika saya iseng-iseng nanya, ini laporan apa Bu ke petugas penerima itu? Laporan si Mas itu skripsi. Saya kan langsung kaget ya, sampai sama teman langsung paling pandang itu. Serius ini skripsi Bu? Iya, itu cuma baru 1 jilid, ada 2 jilid lagi. Astagfirullah, itu sampai asli. Jadi itu ada 800 halaman, itu ada 3 jilid katanya. Ketika ditanyakan itu tanya masih akuntansi. Nah, yang gila itu dia ingin meneliti sekitar kurang lebih kalau tidak salah 50 perusahaan berkaitan dengan sistem audit akuntansinya. 50 perusahaan. 50. Itu terlalu ambisius sih. Itu banyak banget. Tapi jadi loh. Dan yang ketika saya tanya, ya penasaran. Saya tanyakan itu, berapa lama ini selesainya? 6 tahun. Aduh, itu sesuai kata Pak Awe tadi itu, bilangnya itu skripsi atau tesis yang ingin memecahkan seluruh permasalahan dunia. Cuma kalau SPP-nya kecil masih sanggup lah untuk 9 juta beli. SPP-nya 9 juta. Ya itu makanya ya istilahnya mungkin ya Mas spesifik aja lah, kalau saran saya nih, saran spesifik aja, kita ngambil gitu ya, di filosofi itu ngambil, tapi sampelnya banyak gitu, jadi sampelnya bukan banyak gitu ya, sampelnya bisa mewakili berbagai tempat yang mungkin ya representatif lah, walaupun tidak sempurna ya, tapi mewakili, jadi sehingga kemudian ada jawab, misalnya di Papua gimana sih gitu, di Sulawesi gimana sih? Sulawesi tinggal minta bantuan aja ke Galuh, kan di Sulawesi ada saudara aja Galuh di sana. Jadi tinggal ke sana minta bantuan ke sana. Misalnya ke Kalimantan di mana gitu. Beli gede orang Sulawesi, Pak. Oh gitu. Ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi agar nanti lebih komprehensif di beberapa tempat, jadi sehingga generalisasinya enak gitu untuk menyebutkan bahwa beginilah kualitas yang sebenarnya itu. Itu dari sehingga ya kuat sekali nanti bahwa Indonesia itu mengalami begini masalahnya gitu ya. Itu sekedar saran gitu. Enggak nanti gimana ya selanjutnya, ya hanya saya terus terang apresiasi ya, saya ketika Galuh tadi malam ini kayak menarik jadi tergugah idealisme saya gitu ketika kalau bisa ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa, ya bukan berarti menyerang pemerintah, enggak ya, kita juga tapi ya saya memberikan data kepada pemerintah, data riset yang berkualitas dan ilmiah itu, bahwa
kita tuh salah gitu dalam hal ini gitu di pendidikan itu. Jadi jangan diteruskanlah kayak gini kita jadi nanti bermasalah kemudian generasi kita jadi semakin kacau dan sebagainya gitu. Nah, itu harapannya begitu. Kalau saya ngomong gitu, seperti itu ya itu, walaupun kemarin saya dapat apresiasi dari seorang profesor ketika buku saya dikasih kata pengantar oleh beliau. Jadi kalau tidak salah di kata-kata beliau itu ada keberanian nih guru untuk menyampaikan apa berkaitan dengan hal ini itu. Artinya ketika guru diem tidak pernah ada apapun itu, kesannya ikut arus. Ini ada yang bisa ngomong begini gitu. Makanya saya kemarin nekat minta kata pengantar oleh beliau, seorang profesor itu disarankan oleh seorang teman itu. Beliau nyambut gitu. Makanya ya besoknya bolehlah lu nanti dikirimkan ke Mas Dede untuk bukunya, jadi supaya bisa menambah motivasi nanti istilahnya motivasi untuk melanjutkan ini, sehingga saya juga merasa terwakili gitu. Ya mudah-mudahan bisa terus jalan lancar lah. Nanti juga kalau perlu juga ingin dialog juga dengan profesornya nanti gitu. Jadi saya guru begini loh di lapangan gitu. Saya bukan mahasiswa S2 bukan, tapi guru di lapangan begini loh merasakannya gitu. Sehingga bisa memperkuat apa yang menjadi disampaikan oleh Mas Dede gitu, seperti itu. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Dan menarik juga kemarin saya baca kritiknya Ivan Illich juga. Ya, ada tokoh gini, dia mengkritik pendidikan juga. Dia kan bilang lembaga atas nama pendidikan itu harus dibubarkan, sekolah itu harus dibubarkan. Iya. Harusnya pakai itu pendekatannya, Bi. Jangan pakai Paulo Freire. Karena Illich mengatakan ya pertama kan di sekolah itu kayak ada kayak pengklasifikasian umur misalnya. Jadi masuk itu kok ada pengklasifikasian umur gitu. Misalnya orang yang sudah dewasa misalnya belum sempat masuk sekolah, misalnya sekolah SD, apakah nggak bisa? Jadi kan secara pengklasifikasian umur kan nggak bisa, karena kalau SD itu harus umur sekian sampai sekian, SMP umur sekian sampai sekian dan sebagainya. Kalau SMP itu kan memang harus linear kan, harus lulus SD. Kalau mau masuk SD ini, mau masuk PAUD ini mungkin ada pengklasifikasian umur dan sebagainya. Nah itu dikritik dan selanjutnya ada kayak hidden curriculum juga, ada kurikulum. Ada bahwa pemerintah itu membuat kurikulum atas dirinya dia, atas keinginan pasarnya dia, pesanan pasar ya. Pasar itu dan itu jadi itu yang dititipkan di sekolah gitu, itu yang dikritik sama bagus juga sih pakai gini ya, pakai Ivan Illich untuk mengkritik pendidikan. Ya, pakai Ivan Illich lebih memberikan efek jera terhadap pemerintah dalam kesewenang-wenangan kebijakan gitu. Kadang memang harus ada perspektif yang benar-benar mendekonstruksi, itu kan benar-benar mendekonstruksi pendidikan secara radikal gitu kan. Saya ingat nih, ada dulu salah satu referensi yang saya pakai itu kumpulan tulisan pendidikan di penerbit Pustaka Pelajar, judulnya Menggugat Pendidikan. Itu Ivan Illich itu kalau nggak salah ada 2-3 tulisan itu. Nah itu yang itu di situ kan semua tulisan bagus-bagus. Berarti sih paling lengkap ya Bang. Ya itu bagus loh, isinya menarik itu. Banyak, saya juga dulu skripsi banyak pada situ. Ya. Gugat pendidikan. Atau ini kalau mau William O'Neill ya, ideologi ada pendidikan. Bentar saya lihat ini. Nah, ini ideologi ada pendidikan. Oh di mana? Nah itu yang saya cari sebenarnya, Pak. Ideologi. Di mana beli? Ya. Itu yang ideologi ada pendidikan. Ini di Jogja banyak loh. Dulu ya. William F. O'Neill ya. Itu ideologi pendidikan. Saya pengantarnya Mansur Faki ini yang seorang peneliti gender. Itu yang sadis.
Itu yang saudara. Ya. Bukunya Darmaning Tias itu nggak bagus. Ya, betul. Saya punya satu penyimpannya itu Darmaning Tias itu ada. Pendidikan Ya, dia memang sangat pendidikan yang istilahnya, ya. Ya. Mudah-mudahan bisa terbantu dengan itu. Ya. Ivan Illich bagus juga, bebaskan masyarakat dari belenggu sekolah. Ya itu. Betul. Ya, betul itu. Saya juga itu banyak di situ spirit dulu nulis itu juga di situ, nulis skripsi itu dari Ivan Illich itu. Ya. Terus ada matinya apa lagi judul, ada satu lagi itu. Kalau Paulo Freire saya ada 3 buku dulu tiga buku itu ada. Ya. Tapi kalau saya dulu pas skripsi itu malah tidak ditanya itu, tidak ditanya apa kaitannya, malah ditanya sosiologisnya gitu. Kan saya menggunakan interaksi simbolik waktu itu, jadi itunya yang dibantainya, interaksi simboliknya itu. Jadi simbol menyontek itu apa dimaknai oleh siswa gitu, berupa interaksi siswa di kelas itu ada pengaruhnya terhadap apa situasi belajar dan sebagainya, itu yang dibantainya saya dulu. Ya, di banyak hadisan. Saya 5 sekolah, 3 negeri, 2 swasta, 1 sekolah itu kurang lebih sekitar 20 anak, ya, berarti 20 kali 5, 100 anak itu bukan survei, saya wawancara mendalam dengan anak-anaknya itu. 100 hampir 100 siswa. Hampir 100 siswa. Wawancara mendalam. Wah, ya. Ngambil datanya ramai itu. Ya. Itu lo satu hari itu hanya Bapak kurang lebih 3 atau 4 anak satu hari. Mengambil datanya perlu proses. Iya, memang. Nah, idealis benar waktu itu, benar-benar idealis. Itu jadi ingin benar-benar dalam gitu apa yang akan terjadi. Sampai skripsi waktu itu dicetak lebih dari berapa tuh langsung dikirim ke Kemdikbud waktu itu. Itu dikirim karena Bapak salah satu usulan Bapak waktu itu saran itu bagaimana penilaian itu jangan aspek kognitif saja, tapi juga ada aspek psikomotor. Ternyata benar dirubah di kurtilas itu. Waktu nggak tahu itu dapat dari karena tulisan Bapak atau gimana itu waktu itu, karena ketika sampai ke di selesai skripsi atau dikirim ke Jakarta waktu itu ke Kemdikbud supaya dibaca, itu hasilnya begitulah yang pada kondisi nyontek di lingkungan sekolah itu. Bisa ditiru tuh caranya Pak Saiful. Jadi nanti tesis kirim ke Kemdikbud, terus nanti di halaman depan kasih kertas tulisannya tolong dibaca dan dicermati dengan baik. Tanda seru. Ya, syukur-syukur diundang kita gitu, suruh mempresentasikan gitu. Lebih elegan kan begitu gitu. Ya. Daripada demo kan dengan tesis kan lebih elegan kan. Lebih elegan banget tuh dengan tulisan, dengan riset ilmiah. Dengan riset gitu kan. Ya, benar. Mudah-mudahan bisa dengan semangat Pak ini. Ya, kebanyakan emang guru-guru itu mengeluh Pak, kalau misalnya kayak diskusi sama saya waktu jadi guru kok seperti pasti ya udah jalani aja gitu, kita juga digaji dan sebagainya. Pasti kata-katanya seperti itu. Kata-kata untuk menyegarkan gini itu pasti gaji. Kita udah digaji gitu dan sebagainya. Jadi hak kita itu udah ditutup oleh gaji itu. Ya, kewajiban dan sebagainya. Mohon maaf ya, ada sedikit ini sekedar intermezzo aja ya, sebelum mungkin di penghujung pembicaraan. Saya kebetulan ada alumni kemarin ketemu alumni itu. Nah, yang menarik dia itu baru keluar dari kerjanya. Nah, kerjanya itu dia hanya salesman itu, hanya salesman kartu kredit. Kebetulan di salah satu bank swasta terkenal BCA. Nah, saya tanya kenapa ada di sini. Lalu dia jawab saya keluar resign. Nah, ketika saya selidiki, jawabannya capek. Nah, tapi yang luar biasa yang membuat saya akhirnya bukan tergugah ya, merasa entah waktu itu saya sampai rada cukup bengong lama itu sebelum ditegur oleh ibunya alumni itu. Ketika saya tanyakan
kamu itu terakhir sebelum keluar gajimu berapa? Honormu berapa? Jawabnya membuat saya nyaris pingsan waktu itu. Jawabnya 10 juta. Saya sampai hampir bengong lama itu. Kamu sebagai salesman kartu kredit yang memang di situ memang ada ukuran kejar target, bisa 1 bulan dikasih gaji sampai 10 juta dan itu lulusan SMA. Sampai kemudian saya terlantar kepada anak itu. Kamu kalau mau tahu, saya bilang itu, Bapak itu nggak setengahnya dari gaji kamu setelah bekerja dari tahun 2001 sampai sekarang. Saya bilang gitu. Dia bengong juga itu. Dia bengong. Serius Pak? Ibunya dari belakang ngomong gitu. Itu benar Cina ke saya ngasih duitnya, Cina gede dia itu, Cina gitu. Oh berarti nggak bohong itu anak gitu. Saya sampai di saya itu bengong lama itu. Nah lalu di situ ya tadi itu seperti tadi, di mana sih penghargaan terhadap guru ketika bahwa profesi guru itu mulia dan semacam dan idealisme begitu. Ya makanya mohon maaf itu ketika saya sampaikan ke anak-anak di kelas, saya selalu bilang siapa yang ingin jadi guru silakan angkat tangan dan saya akan tanya apa niatnya jadi guru. Kalau ada kemudian yang jawabnya, saya niat jadi guru ingin jadi duit, jangan jadi guru. Itu saya bilang begitu. Kalau Anda punya niat jadi guru, ingin jadi guru, niatnya apa? Kalau niatnya ingin dapat duit, jangan jadi guru, saya bilang. Kesejahteraan guru sangat dipertanyakan banget. Ya itulah begitu. Ya. Saya asli kemarin Mas itu sampai cukup lama duduk itu di depan dia itu sebelum ngomong lagi gitu. Ini anak sampai keluar dengan gaji segede itu dan itu lulusan SMA, tugasnya hanya salesman kartu kredit. Sampai saya tanya lagi yang lain tuh. Saya tanya lagi, ada tugas lain nggak dari situ? Ada cenama. Apa tugasnya? Nyari nasabah KPR. Oh, nah lalu tugasmu kayak gimana? Ya hanya memperkenalkan aja kenapa bahwa KPR di kami itu begini. Kamu yang memproses bukan, Cina admin di dalam di kantor yang memproses. Seenteng itu, saya bilang itu seenteng itu pekerjaannya. Dia hanya ketawa. Lalu kamu kenapa makin keluar? Capek Pak Cina ngejar targetnya. Lihat guru, lihat. Sampai mimik muka saya itu jelek banget waktu itu. Mimik muka saya karena saking herannya gitu loh. Saking herannya. Saya kerja dari 2001 jadi guru, sekarang udah hampir 21 tahun. Merasa aduh ini ada yang salah nih kalau begini itu. Belum lagi bahwa pekerjaan di sekolah itu ke rumah Pak, ngisi nilai, meriksa ulang. Wah, itu benar-benar dengan gaji sekian itu apa sih? Iya. Itu nggak cukup banget. Iya. Itulah. Iya. Makanya galau pun saya motivasi kalau misalnya mau jadi ya gurunya jangan guru di bawah gitu, mending jadi dosen, guru bagi calon guru gitu, lebih baik begitu katanya. Makanya ya galau selalu saya motivasi juga gitu, karena ya punya pengalaman yang unik lah gitu, dan dulu dengan almarhum ayahnya juga saya akrab, jadi ya paham lah dunia guru kayak gimana ya, mendingan jangan guru di bawah lo lah, kita mendingan jadi guru di atas saja gitu, minimal kalau guru di atas masih lebih baik gitulah, seperti itu. Benar. Pak punya buku banyak banget juga ya. Saya kuliah selesai 4 tahun setengah itu buku warisan kuliah itu 300-an. Wow. Dan saya orangnya apa ya, kalau sudah fokus sesuatu itu ingin banyak sekali referensi. Ya, kalau misalnya ada tugas dari dosen dulu itu misalnya tugas A, tidak cukup 1 buku bagi saya. Ya, benar. Minimal ada 2 lagi buku yang menunjang itu gitu. Karena biasanya kalau dosen waktu itu nantang misalnya, siapa yang presentasi saya ngacung duluan. Kalau tadi di kelas pada bubar ya, Beli. Sama dengan muridnya berarti ini sama Mas Gali. Ya mudah-mudahan lah. Yang penting yang positifnya aja yang bisa dicontoh dan ditiru. Mudah-mudahan begitu. Ternyata Pak Saiful gurunya.
Ini anak selalu sering saya bawa gitu kalau ke sekolah itu. Kalau misalnya dia lagi nggak ada waktu, saya masuk ke kelas itu sebelum itu loh ada waktu masuk dulu sok ngomongin anak-anak gitu. Jadi nggak saya melulu ngajar terus gitu. Kadang-kadang kalau dia agak lagi ada di sini ya suruh bantu anak-anak dimotivasi gitu, dikasih semangat untuk kuliah dan sebagainya. Karena memang secara kultur di kami itu ya begitulah gitu. Jadi keinginan untuk melanjutkan itu sangat rendah sekali. Jadi di kami itu memang situasinya istilahnya sudah SMA itu sudah luar biasa. Jadi keinginan untuk itu hanya persentase sekian persen saja yang ke itu. Kemarin ada jatah 50 anak SMPTN undangan itu yang daftar itu hanya 26 kalau tidak salah. Berarti setengahnya lebih sedikit. Ya semua persentase itu tidak sampai 50% yang daftar itu. Ya, umumnya mereka ya ngejar target jadi pekerja terus gitu di pabrik-pabrik, nah itu Cikarang, Bekasi, Purwakarta dan semacamnya gitu. Jadi kami itu berat memang di daerah kami itu sangat sekali perlu dibangun rekayasa sosial. Jadi bagaimana pihak-pihak terkait itu bukan hanya mengandalkan sekolah itu. Jadi Babin Kamtibnas, BKKBN, itu harus turun gitu, membina masyarakat. Jangan hanya kami guru di sekolah. Karena ketika mereka juga nanti yang akan menjalankan kami yang harus lebih baik gitu. Tapi memang tantangannya sulit ya. Galuh sendiri paham gitu. Mungkin lingkungannya juga sangat gimana itu tempat tinggal Galuh itu lingkungan itu kan juga unik gitu. Jadi banyak orang-orang yang memang begitulah gitu. Secara pendidikan tidak terlalu tinggi dan respeknya juga rendah seperti itu. Ya. Gelar master di sini itu tidak seberharga gelar haji. Ya. Ya. Iya, haji lebih terpandang daripada doktor. Iya. Benar. Harus dirubah perspektif itu gitu. Ya. Karena kalau gelar haji orang berangkat ke tanah suci pulang dapat gelar, nggak perlu diuji gitu kan. Ya. Iya, tapi kalau doktor, master itu berdarah-darah. Darah-darah. Baru proposal aja udah didekonstruksi kan. Ya, saya nggak tidur berapa kali. Apalagi diuji nanti. Ya, selamat berjuang lah. Pejuang itu memang harus lah. Mudah-mudahan melalui penguatan Bapak ini bisa. Ya. Semoga ini argumentasinya kuat besok buat kalau ditanya lagi kan sama mungkin Bu Septi kan. Ya. Sebagai tonggak awal. Iya. Ya, benar-benar minimal ada gini lah, ada penelitian perdana gitu, jadi kita argumen perdana. Iya kan tadi kan juga kata Pak Awe kan coba kita baca dulu permasalahannya, terus kita diskusi gitu. Kalau misalnya researcher peneliti kan biasanya dengan sesama akademisi. Nah kalau misalnya kajian ini pendidikan berarti kan bisa juga dilakukan dengan praktisi pendidikan. Pak Saiful kan bisa gitu. Pak kan bisa. Minimal bisa satu tolak ukur gitu. Malah keresahan ini atau hal-hal ini nggak aku aja yang merasakan, nggak saya aja yang merasakan. Hampir semua guru. Guru yang merasakan baru bisa kita mengungkapkan benang kusut pendidikan itu seperti apa. Memang harus pendekatannya itu Ivan Illich bubarkan sekolah. Bubarkan sekolah. Tapi ngomongnya Ivan Illich itu bubarkan sekolah jadinya. Tapi ya menurut saya yang ngeri yang disampaikan Emil Durkheim di Moral Education itu. Ya, pendidikan moral itu Emil Durkheim menyampaikan itu. Jika sekolah gagal mengurus pendidikan, maka sekolah menjadi sumber kejahatan. Itu ngeri itu. Dan benar bisa terjadi begitu. Tesis pernyataan Emil Durkheim itu di pendidikan moral itu mengerikan itu. Jika sekolah gagal betul-betul menanamkan moral dan pendidikan yang sebenarnya, maka sekolah menjadi sumber kejahatan. Itu. Coba cari itu Mas itu bukunya Moral Education ya. Kalau bisa yang aslinya gitu. Pendidikan moral itu penerbitnya Erlangga dan bukunya sudah lama. Bukunya sudah lama itu. Moral Education ya. Moral Education atau pendidikan moral di terjemahan Erlangga itu pendidikan moral.
kalau tidak salah penerjemahnya itu Profesor Hotma dari sosiolog UI itu, kalau tidak salah penerjemahnya itu, kalau tidak salah itu, saya lupa lagi, bukunya lama sekali itu. Emil Durkheim yang nulis ya. Ya, Emil Durkheim itu. Nanti kita cari deh, kayaknya ada nih bentar. Ya. Pendidikan moral itu kalau tidak salah pernyataannya begitu. Oke. Kalau pendidikan karakter kan Thomas Lickona itu yang ya, Lickona yang terkenal, Lickona yang ke bawah bukunya gede itu bikin malas baca. besar banget itu Lickona. Ya. Moral education. Wah, ini keren banget, banyak dapat insight dari bapaknya. Ya, mudah-mudahan lah bisa membantu ya kita. Saya respect lah, insya Allah akan terus mantau ke Galuh, sampai Pana dan sebagainya, nanti bisa itu. Paling nanti lo minta tolong ini buku bisa itu nanti bisa menambah itu yang kemarin yang dilihatin lo ya. Iya Pak, siap. Terima kasih banget Pak. Ya. Banyak nih dapat. Mungkin itu loh ya Pak. Ya Pak. Sudah malam sekali ya. Terima kasih. Ya terima kasih ya, sama-sama ya, saya ada diskusi begini jadi tercerahkan lah pada umat begitu. Ya nanti kalau gimana saya mungkin ya ngobrol sama Bapak lagi dan sebagainya nanti lewat Galuh. Ya, siap. Ya. Menambah referensi dan menambah apa yang menjadi polemik lagi. Ya, siap ya. Matur nuwun Bapak. Ya, sami-sami ya, nuwun juga atas kesempatan diskusi ini yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi spirit untuk menyelesaikan tesisnya. Ya. Ya, selamat malam ya Pak, pamit ya saya ya. Ya, loh ya. Ya, siap Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.